Guys, kebakaran besar yang melanda Los Angeles awal tahun ini adalah bentuk kombinasi dari faktor-faktor alami dan kesalahan manusia. Angin Santa Ana yang terkenal kering dan kuat memainkan peran besar dalam memperparah kebakaran ini. Hembusan angin tersebut membawa bara api jauh ke area yang lebih luas dengan kecepatan maksimalnya mencapai 160 km per jam, mempercepat penyebaran api. Namun jika diteliti lebih dalam, tragedi ini terasa seperti simbol karma global. Beberapa hari sebelum kebakaran, Presiden terpilih Donald Trump mengumumkan rencana untuk menghancurkan dan membuat neraka di Timur Tengah. Sebuah tindakan yang mengundang kritik tajam. Ironisnya guys, neraka yang ia ancamkan justru terjadi di negaranya sendiri. Dengan dua elemen sederhana, api dan angin, Tuhan menunjukkan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Berdasarkan informasi terbaru, kebakaran besar yang melanda Los Angeles kali ini telah menyebabkan kerugian ekonomi guys. Kerugian dalam rupiah jika dihitung dari estimasi kerugian maksimal yaitu 150 miliar US dollar, mencapai sekitar 2.250 triliun guys. Los Angeles ini bukan sekedar kota, tetapi juga rumah bagi banyak selebriti dunia seperti Leonardo DiCaprio, bintang Titanic, dan artis-artis lainnya yang saya tidak kenal. Bencana ini menelan korban jiwa sebanyak 11 orang dan memaksa lebih dari 30.000 orang mengungsi. Semoga para korban yang meninggal mendapatkan tempat terbaik di sisinya, yang terluka segera pulih, dan mereka yang kehilangan rumah diberi kekuatan untuk bangkit kembali guys. Ya Allah, jadikan bencana ini pelajaran untuk kami semua agar lebih mencintai sesama manusia dan menjaga alam ciptaan-Mu. Amin. Apa yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat? Los Angeles sedang menghadapi kebakaran hutan besar yang hebat yang telah menyebabkan evakuasi massal dan kerusakan yang signifikan. Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan neraka akan terjadi di Timur Tengah. Namun lihatlah bagaimana cara Allah mengembalikannya. Dialah sebaik-baiknya pemberi balasan. Allah mengetahui apa yang tidak manusia ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Quran Surat Fatir ayat 43. Kebakaran dahsyat di Los Angeles mengingatkan saya tentang sebuah ayat dalam Al-Quran di surah Hud ayat ke-117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, dan Rabbmu Allah tidak akan pernah membinasakan suatu kaum, suatu negara dengan kebinasaan yang sangat dahsyat. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat maslahat. Tetapi kapan penduduknya atau di antara penduduk itu, bahkan pemimpin dari penduduk itu, jika dia berbuat zalim, bahkan mengirimkan rudal, bom, dan seterusnya ke Palestina, bahkan mendukung genosida di Gaza, bahkan seluruh kezaliman-kezaliman yang ada di muka bumi ini lahir dari tangannya, tunggu, begitu dahsyat Allah akan membalasnya. Lihat saudara sekalian, angin membawa api, hektaran tanah, rumah, mobil-mobil, dan semuanya hancur dalam seketika. Negara sebesar Amerika, sekuat Amerika, tidak berdaya. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan caranya untuk menghabisi suatu kaum yang zalim. Semoga orang-orang di sana bisa segera sadar, dan semoga orang-orang di Amerika bisa segera berhenti menyerang saudara kita di Gaza. Dan ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah, dan mari kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kondisi kota Los Angeles sekarang. Tampak asap putih dan awan hitam serta kobaran api di mana-mana. Kini kota para malaikat sedang dilanda bencana dan menjadi salah satu tragedi paling parah dalam sejarah California. Melansir dari BBC, penyebab kebakaran ini kemungkinan karena kabel listrik yang rusak atau jatuh, yang kemudian menyulut vegetasi kering di sekitarnya. Dan angin kencang Santa Ana berkecepatan lebih dari 112 km per jam berperan dalam mempercepat penyebaran api.
Dan diperkirakan total kerugian dalam kejadian ini mencapai 150 miliar USD. Dan sedikit kabar baiknya, sampai hari ini hanya terdapat 10 korban meninggal. Hanya dalam waktu hitungan jam, Los Angeles, kota megapolitan yang identik dengan kemewahan, gemerlap dan ketenaran, berubah menjadi ladang kehancuran yang mengerikan. Tsunami api yang menjalar dengan brutal menghantam ribuan rumah dan gedung-gedung pencakar langit yang berdiri dengan gagah. Kota yang dulu ramai dengan jejak tangan para bintang, kini tertutup abu tebal, menyisakan kepingan-kepingan rapuh di tengah ketidakberdayaan. Los Angeles dan sekitarnya memang rentan mengalami kebakaran hebat. Menurut Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, lebih dari 50% area Los Angeles County berada dalam kategori kawasan yang memiliki risiko kebakaran yang sangat tinggi. Yang hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor aktivitas manusia, geografis, iklim, dan vegetasi. Aktivitas manusia merupakan penyebab utama kebakaran di Los Angeles. Percikan api dari kendaraan, peralatan listrik, kembang api, puntung rokok, dan pembakaran sampah dapat dengan mudah menyulut api di vegetasi kering. Selain itu, Los Angeles memiliki iklim Mediterania yang ditandai dengan musim panas yang kering dan panas, serta musim dingin yang basah dan sejuk. Curah hujan yang rendah selama musim panas, yang rata-rata kurang dari 1 inci per bulan, membuat vegetasi kering dan mudah terbakar. Vegetasi dominan di Los Angeles adalah chaparral, tumbuhan semak belukar kering yang dikenal memiliki minyak atsiri yang mudah menguap, sehingga membuatnya sangat mudah untuk terbakar. Selama periode musim dingin yang basah, chaparral tumbuh dengan subur. Tetapi pada musim panas yang kering, tumbuhan ini mati dan menjadi bahan bakar kering yang siap untuk terbakar. Penumpukan bahan bakar ini dikombinasikan dengan kurangnya kebakaran alami yang teratur, meningkatkan risiko kebakaran besar. Ditambah kehadiran spesies tumbuhan invasif seperti rumput liar kering tahunan semakin memperburuk situasi. Rumput ini lebih cepat kering dibandingkan tumbuhan asli dan menjadi bahan bakar tambahan yang mudah untuk terbakar. Ini masih ditambah dengan angin Santa Ana yang dikenal sebagai angin kering dan panas yang bertiup dari gurun pedalaman menuju pantai pada musim gugur dan musim dingin. Angin ini membawa kelembaban rendah yang seringkali di bawah 10% dan kecepatan tinggi yang bisa mencapai 70 mph atau lebih. Yang hal ini secara dramatis meningkatkan risiko kebakaran serta mempercepat penyebarannya. Di sisi lain, Los Angeles dikelilingi oleh pegunungan serta perbukitan terjal seperti Santa Monica Mountain, San Gabriel Mountain, dan Santa Susana Mountain. Lembah-lembah sempit dan ngarai yang dalam seringkali menjadi corong angin kencang yang mempercepat penyebaran api. Medan yang sulit diakses oleh pemadam kebakaran mempersulit penanganan kebakaran, terutama di area zona transisi antara alam liar dan pemukiman, menjadikan kobaran api di Los Angeles sebagai monster mengerikan yang sulit ditaklukkan. Sebelum menjadi ladang kehancuran yang mengerikan seperti saat ini, Los Angeles adalah kota yang sangat kaya. Kota ini telah lama menjadi magnet bagi para pencari ketenaran, kekayaan, serta kehidupan mewah. Kota ini adalah pusat hiburan yang mendunia, real estate mewah, hingga budaya konsumerisme yang kental. Selain itu, kota ini juga meraih pencapaian di berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, seni, dan olahraga, yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kota terpenting di dunia. Untuk memahami kemegahan Los Angeles sebelum mengalami kehancuran seperti saat ini, kita perlu merujuk ke masa lalu, kembali pada sejarahnya yang kaya dan penuh warna. Los Angeles berawal dari sebuah pueblo kecil yang didirikan oleh para pemukim Spanyol pada tahun 1781 yang kemudian mengalami perubahan yang luar biasa selama berabad-abad. Di awal pendiriannya, Los Angeles adalah sebuah komunitas agraris yang bergantung pada pertanian dan peternakan. Di bawah pemerintahan Spanyol dan kemudian Meksiko, perekonomian Los Angeles berpusat pada misi-misi Katolik yang mengelola lahan-lahan luas dan memanfaatkan tenaga kerja penduduk asli Amerika. Meskipun jauh dari pusat kekuasaan, Los Angeles mulai tumbuh secara perlahan, dengan populasi yang didominasi oleh rancheros, pemilik tanah besar yang menguasai peternakan luas. Pada tahun 1846 hingga 1448, Perang Meksiko-Amerika membawa perubahan besar bagi Los Angeles. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Guadalupe Hidalgo pada tahun 1848, California, termasuk Los Angeles, menjadi bagian dari Amerika Serikat. Peristiwa ini ditambah dengan demam emas California sejak tahun 1848 hingga 1855 memicu gelombang migrasi besar-besaran ke wilayah ini. Meskipun Los Angeles tidak terletak di dekat ladang emas utama, kota ini mengalami pertumbuhan pesat sebagai pusat perdagangan bagi para penambang. Populasi Los Angeles meningkat dari sekitar 1.600 jiwa pada tahun 1850 menjadi lebih dari 50.000 jiwa pada tahun 1900-an. Periode ini juga menandai dimulainya industri minyak di Los Angeles yang akan menjadi salah satu pilar utama bagi perekonomian kota ini.
Pada akhir abad ke-19, sebuah distrik kecil bernama Hollywood mulai menarik perhatian para pembuat film awal. Iklim yang cerah, beragam lanskap, dan biaya produksi yang relatif rendah menjadikan Hollywood sebagai lokasi yang ideal untuk industri film yang masih muda. Pada tahun 1910, beberapa studio film besar pertama mulai bermunculan di Hollywood, meletakkan dasar bagi dominasi Los Angeles dalam industri hiburan global. Pada abad ke-20, Los Angeles berubah menjadi metropolis yang modern. Pembangunan prasarana besar-besaran seperti sistem jalan raya yang luas dan akuaduk yang membawa air dari pegunungan Sierra Nevada mendukung pertumbuhan populasi dan ekonomi yang eksplosif. Populasi Los Angeles melonjak dari sekitar 100.000 jiwa pada tahun 1900 menjadi lebih dari 1,5 juta jiwa pada tahun 1940 dan terus tumbuh hingga mencapai hampir 4 juta jiwa saat ini. Selain industri film dan minyak, perekonomian Los Angeles terdiversifikasi dengan pesat pada abad ke-20. Industri dirgantara, manufaktur, dan pariwisata menjadi sektor-sektor penting yang menyerap banyak tenaga kerja. Pelabuhan Los Angeles dan Long Beach berkembang menjadi salah satu komplek pelabuhan tersibuk di dunia, memfasilitasi perdagangan internasional dan memperkuat posisi Los Angeles sebagai pusat ekonomi global. Pada paruh kedua abad ke-20, Los Angeles juga muncul sebagai pusat budaya populer yang berpengaruh. Musik rock and roll, budaya selancar, dan gaya hidup santai California Selatan menyebar ke seluruh dunia, dipopulerkan oleh film-film Hollywood, acara televisi, serta industri musik yang berbasis di Los Angeles. Tidak dapat disangkal bahwa Hollywood adalah pusat industri hiburan global dan salah satu pilar utama yang menopang citra gemerlap Los Angeles. Sejak era film bisu hingga era digital saat ini, Hollywood telah menghasilkan ribuan film, acara televisi, dan karya musik yang menghibur dan memengaruhi penonton di seluruh dunia. Industri hiburan merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar di Los Angeles yang menyumbang ratusan ribu lapangan kerja dan miliaran dolar pendapatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan dari Los Angeles County Economic Development Corporation, industri hiburan kreatif di Los Angeles County mempekerjakan lebih dari 700.000 orang pada tahun 2022 dan menghasilkan output ekonomi lebih dari 200 miliar dolar. Selain dampak secara ekonomi, Hollywood juga memiliki pengaruh budaya yang sangat besar. Film-film dan acara televisi Hollywood membentuk persepsi, nilai, serta aspirasi orang-orang di seluruh dunia. Gaya hidup, mode, dan tren yang ditampilkan dalam produksi Hollywood seringkali ditiru dan diadopsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Selain industri hiburan, pasar real estate di Los Angeles adalah salah satu yang termahal dan termewah di dunia. Rumah-rumah mewah di kawasan elit seperti Beverly Hills, Bel Air, Holmby Hill, dan Malibu menjadi simbol status dan kekayaan yang diidamkan banyak orang. Beverly Hills misalnya adalah salah satu kawasan perumahan paling eksklusif di dunia. Rumah-rumah di Beverly Hills seringkali berupa rumah megah dengan arsitektur yang beragam, mulai dari gaya Mediterania hingga kontemporer. Salah satu contoh rumah termahal di Beverly Hills adalah The Manor, sebuah rumah megah yang dibangun oleh produser televisi Aaron Spelling. Rumah ini memiliki luas lebih dari 5.000 meter persegi, dengan 123 kamar, termasuk 14 kamar tidur dan 27 kamar mandi. Pada tahun 2019, The Manor terjual dengan harga 119,7 juta dolar. Selain itu, Bel Air dan Holmby Hills adalah dua kawasan perumahan lain yang terkenal dengan rumah-rumah mewahnya. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi banyak selebriti, penguasa, serta miliarder. Rumah-rumah di kawasan ini seringkali terletak di atas lahan yang luas yang menawarkan privasi dengan pemandangan yang spektakuler. Salah satu rumah paling ikonik di Bel Air adalah Carwell Estate. Rumah ini memiliki luas lebih dari 2.300 meter persegi dan terletak di atas lahan seluas 4 hektar. Pada tahun 2019, Carwell Estate terjual dengan harga sekitar 150 juta dolar, menjadikannya sebagai salah satu penjualan rumah termahal dalam sejarah California. Sementara itu, Malibu dengan garis pantainya yang indah dan pemandangan Samudra Pasifik yang menakjubkan adalah tempat tinggal bagi banyak selebriti dan orang kaya yang mencari gaya hidup pantai yang lebih santai. Rumah-rumah di Malibu berkisar dari bungalow pantai yang nyaman hingga mansion mewah di tepi tebing. Salah satu kawasan paling eksklusif di Malibu adalah Billionaire Beach, sebuah bentangan pantai di Carbon Beach yang dipenuhi dengan rumah-rumah mewah milik para miliarder. Meskipun industri hiburan merupakan salah satu sektor ekonomi terpenting di Los Angeles, perekonomian kota ini jauh lebih beragam dan kompleks. Los Angeles adalah pusat perdagangan internasional, teknologi, manufaktur, pariwisata, dan keuangan, menjadikannya sebagai salah satu mesin ekonomi terkuat di dunia. Pelabuhan Los Angeles dan Long Beach yang beroperasi sebagai komplek pelabuhan San Pedro Bay merupakan pelabuhan tersibuk di Amerika Serikat dan salah satu yang tersibuk di dunia, yang pada tahun 2022, kedua pelabuhan ini menangani lebih dari 20 juta kontainer. Kompleks pelabuhan ini merupakan gerbang utama perdagangan antara Amerika Serikat dan Asia yang menangani sekitar 40% dari semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat.
Pelabuhan ini juga mendukung ratusan ribu lapangan kerja di wilayah Los Angeles dan menghasilkan miliaran dolar pendapatan setiap tahunnya. Los Angeles juga memiliki sejarah panjang dalam industri dirgantara yang dimulai pada abad ke-20 dengan berdirinya perusahaan-perusahaan seperti Lockheed dan Douglas Aircraft. Selama Perang Dunia II dan Perang Dingin, industri dirgantara Los Angeles berkembang dengan pesat, memproduksi pesawat tempur, pesawat pembom, dan teknologi luar angkasa. Meskipun industri dirgantara mengalami konsolidasi dalam beberapa dekade terakhir, Los Angeles tetap menjadi pusat penting bagi penelitian, pengembangan, serta manufaktur di bidang ini. Perusahaan-perusahaan seperti Boeing dan SpaceX memiliki fasilitas besar di wilayah Los Angeles yang mempekerjakan ribuan insinyur, ilmuwan, dan teknisi. Dalam beberapa tahun terakhir, Los Angeles telah muncul sebagai pusat teknologi yang berkembang pesat yang dijuluki sebagai Silicon Beach. Kawasan ini, yang terbentang dari Santa Monica hingga Venice dan Playa Vista, menjadi rumah bagi ratusan perusahaan rintisan teknologi, perusahaan modal ventura, serta inkubator bisnis. Perusahaan-perusahaan seperti SnapInc, perusahaan induk Snapchat, Hulu, dan Tinder didirikan di Silicon Beach. Kehadiran perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, dan Amazon di kawasan ini juga turut mendorong pertumbuhan ekosistem teknologi di wilayah Los Angeles. Maka, dengan melihat semua kemegahan dan kekayaan itu, dengan kebakaran brutal yang terjadi baru-baru ini, Los Angeles bukan saja kehilangan kemewahan dan kemegahannya, namun juga kehilangan masa depan yang cemerlang bagi beragam industri yang berdiri di tanah ini.